melihat satu mata dalam segitiga ini, kita lihat mata, ini kita tutup. Tapi kalau ini kita balik menjadi bukan mata, ini melambangkan palung laut. Palung laut ini ada di mana? Ini saya ambil di segitiga Bermuda yang kedalamannya 8.000 meter atau 27.000 kaki. Apakah benar Dajjal itu ada di segitiga Bermuda? Wallahu a'lam. Tapi dia menurut hadis muncul dari timur. Nabi nunjuk dari Madinah. Timurnya itu ya Syam lah. Kalau Muhammad Isa Daud, dia meyakini Dajjal sudah berpindah dari yang disebutkan oleh Rasul di satu pulau. Dia sekarang bermukim, kata Muhammad Isa Daud tahun 90-an. Dia menulis buku ini hasil penelitian dia itu lebih dari 10 tahun. Ditulislah buku Dajjal muncul dari segitiga Bermuda, itu dalam bahasa Indonesia. Dia meyakini Dajjal di antara 3 daerah ini, Pulau Bermuda, Puerto Rico, San Juan, dan Miami, Florida. Jadi di antara ini. Nah, sampai dia bilang ini Florida, ini dikata Flori and Aida. Maksudnya apa? Tuhan yang ditunggu. Jadi kawasan inilah Dajjal sekarang berada. Kata, saya mengutip Muhammad Isa Daud. Benar atau tidaknya wallahu alam, tapi kalau dikaitkan dengan segitiga dan laut ya. Mata satu dan tumpukan bata membentuk piramid dan ada air, ya air ini apa? Nah, air ini menunjuk apa? Segitiga itu menunjuk apa? Sehingga ada korelasi dengan penelitian daripada Muhammad Isa Daud. Ya Dajjal mewakili berdiam diri di segitiga ini. Dan banyak keanehan di segitiga ini. Iya, banyak keanehan yang dari kita kecil kan kita udah dengar banyak yang aneh. Kapal hilang, orang lewat belayar. Penjelasan saintifiknya apa? Tidak ada sampai sekarang. Yang menjelaskan, tapi fakta telah membuktikan pulau ini misterius. Nah, fakta sudah berbicara pulau ini misterius. Siapa yang dapat membuktikan? Nah, itu bukan urusan kita. Iya. Kita taunya fakta setelah berbicara. Res ipsa lois sequitur. Fakta sudah berbicara pulau ini misterius. Ada apa? Coba ternyata. Ternyata. Next. Slide berikutnya. Nah, sampaikah kita melihat satu mata dalam segitiga ini, kita lihat mata, ini kita tutup. Tapi kalau ini kita balik menjadi bukan mata. Para netizen coba diperhatikan. Awalnya mata segitiga. Tapi kalau kita balik segitiga gini, apakah melambangkan mata? Ini melambangkan palung laut. Palung laut ini ada di mana? Ini saya ambil di segitiga Bermuda yang kedalamannya 8.000 meter atau 27.000 kaki. Oh, jadi palung di segitiga Bermuda itu ada palung. Antara Puerto Rico, Florida, Bermuda ini palung ini. Namanya Milwaukee Deep. Ya. Milwaukee Deep. Ini diyakini soheh ini. Ini berbahaya. Nggak ada orang berani lewat situ. Ya. Palung ini, semua laut kan ada palung. Tapi palung paling besar itu di Samudra Atlantik. Jadi mata dekat itu juga nih antara uang ini dengan gaib ya. Mata itu bukan sekadar mata. Mata itu kalau dibalik jadi palung laut. Samudra Atlantik. Apakah benar Dajjal itu ada di segitiga Bermuda? Wallahu a'lam. Tapi dia menurut hadis muncul dari timur. Nabi nunjuk dari Madinah. Timurnya itu ya Syam lah. Ya, apa dari Iran, apa dari mana? Pokoknya dari arah timur Madinah. Timur dari arah Madinah. Next. Nah. Ya, tapi yang namanya cerita, ini bukan cerita untung aja, sejarah, ya termasuk gerakan. Ya pada akhirnya akan ada akhirnya. Kira-kira tanda akan berakhirnya apa tuh yang bisa mengakhiri mereka ini? Ketika Perang Dunia Ketiga apa berakhir atau masih agenda? Kalau kita lihat tadi, dia ingin mempertemukan antara Lucifer, sang mata satu Dajjal dengan tumpukan bata di bawahnya, dan bintang Daud dengan Pluribus Unum. Itu pertemuannya di akhir zaman. Pada saat itu terjadi Perang Dunia. Dan memang Perang Dunia memang itu dia menghendaki dan memang mereka mau siasati.
Dan mereka juga tahu akan terjadi Armageddon, atau dalam literatur Islam disebut Al-Mahal Kubro. Mahal Kubro ya. Pada akhirnya selesai masalah Zionis, selesai Israel. Ketika di akhir zaman nanti para pengikut Dajjal itu jumlahnya cuma 70.000 orang dari Abasan atau Isfahan. Nah, itu akan binasa di tangan kekuasaan Imam Mahdi didampingi oleh Nabi Isa dan umat Islam. Perlu diketahui, semua benda tempat mengumpatnya Yahudi pada saat itu berbunyi. Hanya ada satu yang berbunyi, pohon Gorgot. Dulu itu Gorgot sedikit, tapi sekarang itu udah jutaan ditanam Gorgot untuk perlindungan. Saking takutnya. Yahudi. Dia tahu khasiat pohon Gorgot itu, tapi 70.000 orang itu tewas, termasuk juga Dajjal. Dajjal itu sendiri. Tewas. Ada akhirnya selesai udahlah di Al-Mahal Al-Kubro. Walaupun mereka yang menunggu Tuhan mereka Dajjal, tapi Dajjal itu akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengeksekusi di bawah pimpinan Imam Mahdi, sehingga mereka juga tahu Nabi Isa turun di bumi Damaskus, Suriah, di Masjid Menara Putih pada saat umat Islam akan menyelenggarakan sholat. Imam Mahdi menjadi pemimpin, tapi tiba-tiba Nabi Isa turun. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk memimpin sholat. Nabi Isa nggak mau, saya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia jadi makmum. Nah, di luar tuh Dajjal udah menunggu. Sehingga nanti perang itu terakhirnya dibawa ke Mageddo. Bukit Mageddo itu ya daerah Palestina kuno, sekarang ada di wilayah Israel. Bukit Mageddo. Disitulah mereka habis. Akhir riwayat Zionis. Armageddon. Jadi Armageddon juga ternyata ada juga di Islam. Mageddo. Bukit Mageddo. Bukit Mageddo terjadi berakhirnya ke Zionis. Ada akhirnya ya. Sekarang dia silahkan aja lah. Yang kita bicarakan ini adalah proses sejarah yang berlangsung sampai sekarang dari sekitar 400 tahun yang lalu. Atau mungkin sebelumnya ya, sebenarnya sudah ada. Sebelumnya. Ya. Yang sebenarnya dari 17 saja itu. Atau mungkin sebenarnya dari zaman ada Dajjal, atau juga dari awal zaman, cuma pelakunya aja beda-beda, jangan-jangan. Iya. Gitu ya kan? Jangan-jangan pelakunya beda-beda. Orang saya dengar dari salah satu ustadz bahwa Rothschild itu masih ada nasab ke Namrud katanya. Iya, bisa jadi. Kalau ada nasab berarti seumur hidup umat manusia yang memiliki akidah itu akan selalu berurusan sama bawahannya Azazil gitu. Ini nggak main-main nih Rothschild. Dia yang bisa memfasilitasi membangun Freemasonry Illuminati sampai dengan saat ini. Dia bisa mempengaruhi berbagai negara. Semua negara dia. Jadi Nabi Ibrahim dulu lawan Namrud. Sekarang kita keturunannya secara akidah sama beliau masih ngelawan keturunan mereka juga deh. Waduh jasa kolaher ini Dok. Ini lumayan daging dan gemuk, mudah-mudahan gak ada masalah dengan audio lagi ya teman-teman semua. Amin. Bisa sambil kita tampilkan slide-nya supaya lebih membuat teman-teman mungkin curious untuk mencari tahu ya. Boleh sependapat boleh nggak? Tapi mungkin supaya meyakinkan silahkan cari tahu, research sendiri. Kalau dirasa teman-teman ada merasa ada argumentasi yang bagaimana, monggo silakan itu di kolom komen. Tapi ini adalah sebuah visi dari sebuah penelitian. Jadi ibaratnya sesuatu yang bahkan ini bukan hanya dokter Khair juga yang meneliti gini, banyak juga ada dari berbeda angle ujungnya tetap sama. Jadi ibaratnya wah kita mau pakai angle yang mana kok juga bisa mirip ya gitu. Kalau dalam hukum itu ada makna-makna simbolik. Jadi hukum itu bukannya teks yang tertulis, tapi juga dalam teks itu ada simbol-simbol makna tertentu. Banyak kode semiotik ya. Jadi ada makna-makna simbolik yang tidak diketahui orang dalam satu teks. Gitu. Jadi ada makna tersirat yang perlu kita pelajari. Aduh Dok, kayaknya kita akan ada lagi nanti pembicaraan berikutnya ya Dok nih, dengan topik yang banyak topik yang lain yang belum kita bicarakan ya. Ada lagi Neolib lah, ada lagi Karbala lah, macam-macam ya. Jangan kemana-mana teman-teman semuanya, tulis di kolom komen kira-kira ide apa yang akan kita bicarakan dengan Prof. Makanya jangan beranjak di channel Cerita Untung. Mudah-mudahan dapat keberuntungan secara ilmu. Amin ya rabbal. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.